Hi, Cimo. Cimo, what's your name? Cimot. Cimot. Yeah, Oh, where are you from? I'm from Indonesia. Oh, you from Indonesia. You from? I'm from Indonesia. Wow, itu lagi di mana? Tapi kok itu siang? Saya lagi di tempatnya Uncle Sam. Di mana itu? Uncle Sam? Di mana? Iya di Uncle Sam gimana? Ya, Uncle Sam tuh di mana? Uncle Sam tuh di mana? Cantik tidak tahu Uncle Sam ada di mana. Oke, coba kita anu dulu ya, pakai waktu dulu ya. Ya. Oke, kita match dulu. Dia tidak tahu Uncle Sam ada di mana. Oke. Pernah dengar Paman Sam? Oh, kalau orang Indonesia ngomongnya Paman Sam. Oh iya, di Amerika ya? Iya, itu Paman Sam itu bahasanya di sini Uncle Sam. Iya. Berarti di sana sekarang jam 10:30 siang ya? Di sini sekarang jam 8:30 pagi. Tergantung dianya mana dulu, karena di sini itu waktunya juga ada banyak. Dia mau yang di New York atau bagian yang Los Angeles. Bagian timur itu New York, bagian barat itu Los Angeles. Bagian yang paling dekat dengan Asia itu Los Angeles. Oh, terus abang di mana ini? Kakak di mana? Saya di Riverside. Riverside itu dekat Los Angeles. Udah lama berarti di sana kerja ya? Jadi pengangguran saya di sini. Nganggur. Ya, maksudnya udah berapa lama? Apakah udah beberapa tahun atau gimana? Berapa tahun ya? Ya bolak-balik soalnya, jadi nggak ngerti. Kalau ini pulang ke Jakarta, baru kesini lagi. Gitu. Wih, kayaknya enak ya di sana, betah. Nggak juga sih, enakan di Indonesia. Oh, perbedaannya apa? Enak sama yang nggak enaknya perbedaannya apa? Enaknya mungkin, tapi jangan tersinggung ya, nanti saya bilang tersinggung. Enaknya salah satunya, misalnya nggak berisik begitu, nggak pagi-pagi denger itu salah satunya. Apa Berisik. emang itu Suara masjid, suara toa. Kadang-kadang kan pagi-pagi orang pakai bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun kadang-kadang suara itu juga ngangenin, kadang-kadang begitu. Tapi kalau terlalu sering juga sakit kepala juga gitu. Lah, kenapa? Ya karena bagaimana ya, orang lagi tidur dia gimana tidak pusing kepala atuh Neng? Wala, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Neng, apa sih arti astagfirullahalazim? Ya Allah, ampunilah aku. Astagfirullahalazim, gimana? Beneran? Coba ya, kita tanya dulu Google alaihissalam ya. Aduh, masa astagfirullahalazim, Allah ampunilah aku. Coba kita tes ya kebenarannya. Apa tahu benar? Arti astagfirullah. Iya. Astagfirullah. Azim. Oke. Arti astagfirullahalazim adalah aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Itu bukan Allah ampunilah aku. Ya, intinya kan kita meminta ampunan. Oke. Neng siapa sih saya baca ini ya? Neng Cimot ya. Oke, Neng Cimot. Sebenarnya
forum saya ini itu forum diskusi agama, memang spesial. Saya itu seorang konten kreator, follower saya ini bisa dicek sendiri ya. Hampir ya baru 850.000 lah. Sedikit lagi hampir 1 juta followers. Di sana berapa yang nonton? Di sini 144. 104. Coba di sini yang nonton berapa? 6.500 orang. Wih, banyak. Wah, 6.500. Gini, saya ini itu orang yang memang mengkaji tentang agama. Begitu. Nah, dalam hal ini saya itu mengkaji agama Islam dan agama Kristen. Gitu. Jadi saya mengungkapkan dua agama ini, Islam dan Kristen, itu secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan itu mendapatkan antusias yang begitu besar dari kedua belah pihak, dari Islam, dari Kristen, itu mendapat antusias yang besar. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, kamu sendiri mendalami agama Islam kan? Atau hanya sekedar ikut-ikutan begitu? Apa ya? Silakan. Udah takut aku bahas berarti kayak gini. banyak orang yang komen kayaknya. Oke lah Cimot. Saya juga tidak memaksakan begitu karena ada orang-orang Islam begitu, dia ngurusin agamanya aja. Begitu. Cuman di sini itu saya itu ngurusin orang-orang Islam yang tukang ngomong-ngomongin agama orang lain. Nah, kalau seperti kamu, saya yakin kamu orangnya nggak ngurusin agama orang begitu. Nah, orang-orang Islam seperti kamu itu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, saya kalau sama seperti orang seperti kamu, saya menghargai, saya respect begitu. Artinya apa? Artinya ya agamamu, urusin agamamu gitu. Agama saya, iman saya gitu. Artinya kita bisa mengisi kemerdekaan kita ini dengan saling rukun begitu kan, saling menghargai satu sama lain. Ini cocok lah kalau seperti itu. Nah, saya itu memang hanya ngurusin orang-orang Islam tertentu yang dia itu suka ngurusin agama Kristen. Begitu. Banyak orang-orangnya seperti Zakir Naik, Zuma, Yusupe, mungkin kamu nggak kenal lah. Kalau Zakir Naik tahu. Nah, Zakir Naik itu dia itu kan pernah mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Nah, makanya saya pernah dengar. Nah, apalagi kamu kalau dari Jawa Barat pasti tahu lah. Soalnya dia waktu datang tahun 2017 itu dia. Tapi kalau nggak salah Zakir Naik itu dia itu sempat mengajak beberapa orang yang masuk Islam kan? Nah, itu boleh itu kalau kan? mau ngobrol tentang itu boleh. Ayo silakan kita pakai waktu kalau mau ngobrol tentang itu. Ayo silakan coba diterima. Oke. Nah, ketika Zakir Naik datang ke Indonesia itu tahun 2017, dia pada waktu itu berceramah soal agama Kristen dan Islam. Judulnya itu adalah Similarity Between Islam and Christian. Tahun 2017 pada waktu itu ditonton 40.000 orang di Stadion Patriot di Bekasi pada waktu itu. Nah, narasi-narasinya yang banyak yang mau saya tanggapi itu salah satunya dia berkata bahwa Jesus is Muslim. Jadi Yesus itu seorang Muslim. Nah, akibat daripada statement itu, langsung banyak orang-orang Islam itu pakai kaos tulisannya seperti itu. Kaosnya itu tulisan Jesus is Muslim. Begitu. Nah, makanya saya sebagai seorang Kristen, saya Kristen ya, saya membuat respon akan hal tersebut. Nah, jikalau Yesus seorang Muslim, maka Yesus melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh Muhammad. Istilahnya 11-12 begitu. Nah, salah satunya soal sunat sajalah, sunat. Nah, ketika saya belajar agama Islam, saya tidak mendapati di dalam Al-Quran itu perintah untuk sunat.
Saya baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas saya balik lagi ke Al-Fatihah. Kurang lebih 100 kali saya khatam membaca Al-Quran. Makanya saya pernah mengeluarkan statement, tidak mungkin ada seorang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Begitu. Nah, lalu kapan Muhammad pernah menerima perintah sunat? Karena dalam Quran nggak ada. Begitu. Wahai kaum muslimin wal muslimat, diwajibkan atas kalian bersunat. Nggak pernah ada itu. Yang ada itu tertulis dalam hadis. Itu pun bukan perintah spesifiknya. Dia hanya berkata fitrah itu ada berapa gitu. Salah satunya motong kuku, mencukur bulu kemaluan, kemudian bersunat atau berkitan. Itu dia hanya sekedar fitrah gimana gitu. Nah, dalam Qurannya nggak ada. Nah, makanya saya membuat banyak sekali teori-teori yang membantah bahwa Yesus itu seorang muslim. Nah, saya buat juga apa yang dikerjakan oleh Muhammad itu sering bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Makanya yaitu menuai banyak sekali kontroversi. Nah, mungkin nanti banyak yang bilang sama kamu, oh itu tukang jelek-jelekin Islam. Nah, bagi orang yang tidak tahu, begitu. Yang awam mungkin ya. Iya, bagi orang awam seperti itu. Padahal apa yang saya katakan itu benar, begitu. Nah, makanya saya yakin, hakul yakin Muhammad tidak sunat. Saya hakul yakin Muhammad tidak sunat. Kenapa? Karena tidak pernah ada perintah kepada Muhammad untuk sunat. Nah, bahkan di dalam saking ada daya upaya untuk membuat cerita bahwa Muhammad bersunat, itu akhirnya muncul 3 riwayat yang berbeda-beda tentang sunatnya Muhammad. Ada yang mengatakan Muhammad itu terlahir sudah bersunat, ada yang mengatakan dia disunat oleh Abdul Muthalib, ada yang mengatakan dia disunat oleh malaikat. Nggak mungkin kan dia disunat 3 kali kan? Oh, coba bagaimana tanggapan? Cuman saya yakin kamu di sini ya nggak ngerti juga orangnya gimana. Apa kira-kira jawabanmu? Nggak tahu, aku nggak komen, nggak ikut-ikutan. Ya makanya gitu tadi Cimot. Saya itu memang mengundang orang-orang Islam yang dia itu ngerti agama Islam. Karena saya juga habis live itu sering dikritik. Saya dikritik sama orang-orang Islam bilang, kamu itu kok ngobrolnya sama orang Islam awam. Kenapa kamu nggak ngobrolnya sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad? Saya sudah bilang, saya bahkan memberikan tantangan gitu. Sejak setahun yang lalu saya buat tantangan kepada Abdul Somad dan Adi Hidayat. Itu yang nonton tuh kalau nggak salah udah 2 juta orang. Tapi saya yakin betul bahwa Abdul Somad sudah nonton dan dia tahu betul bahwa kalau saya menghadapi orang ini maka tamatlah karir saya. Karena yang saya omongin semua benar. Gitu. Nggak ada yang bisa membantahnya. Seperti itu. Coba dari yang saya omongin tadi, apa yang mau Anda bantah? No comment. No comment. Karena tidak ada teman-teman. Karena memang yang saya katakan benar semua. Berarti selama ini belajar agama Islam itu hanya gimana? Hanya ikut-ikutan saja atau sempat mondok atau bagaimana? Apanya, Kak? Mondok? Maksudnya pernah mondok kah atau belajar agama Islam kah atau bagaimana? Oh, enggak sih. Hanya taklid saja gitu ya? Apa itu taklid? Hanya menjalani sebagai muslim yang beragama Islam aja udah. Menjalani perintahnya dan kewajiban-kewajibannya. Oke, salah satu perintah daripada Allah apa? Sholat. Oke, di mana sholat? Ini kalau kita mau diskusi ini agak sedikit berat ya. Coba, apa yang dimaksud dengan sholat? Aduh, takut. Nah, loh. Ini bagus ya. Ini. Oke, baiklah. Oke lah, baiklah. Ya intinya sholat itu sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Ibadah itu kan doa artinya juga. abadah.
Abada, penghambaan diri, pengabdian. Tiang Cuman agama. begini. Sholat itu, kalau buat Islam itu kan sholat adalah tiang agama. Baik. Yang dimaksud dengan sholat itu apakah begini-begini? Enggak Karena dong, ketika kan ketika saya baca Quran, saya tidak pernah menemukan sholat itu adalah seperti ini. Yang saya temukan dalam Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu yang dimaksud sholat dalam Al-Quran. Kakak udah ya, keturun dulu Oke. ya. Baiklah, baiklah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.